And no, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking we could never be a pair. Oh no, I don't need you, but I miss you. Come here. And oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking I'm strong enough to sink it. Oh no, I don't need you, but I miss you. Come here. He loves me now, he loves me. Pernahkah kalian merasa ragu saat diminta memilih satu hal yang akan menentukan masa depanmu? Pernahkah kalian bertanya dalam hati, apakah ini mimpiku atau mimpi orang lain? Mengapa memilih jurusan terasa seperti memilih takdir? Lalu, bagaimana jika pilihan itu bukan berasal dari hati? Ini adalah kisah tentang pencarian arah, tentang seorang gadis dan keraguan yang membayanginya, antara harapan, tekanan, dan keberanian untuk memilih jalannya sendiri. Di pagi yang cerah, SMA Bukit Bintang menggelar Expo Kampus. Kak Yoko, alumni berprestasi yang baru saja diterima di jurusan kedokteran, hadir sebagai bintang tamu. Di hadapan siswa kelas 12, ia membagikan kisah perjuangannya tentang tekad, ambisi, dan tekanan yang ia hadapi. Acara dipandu oleh Bu Bekti, guru BK yang bijak. Di antara peserta ada 4 siswa yang diam-diam mulai merenungi pilihan masa depannya. Rusdi, Sarti, Mirna, dan Parma. Siswa-siswi yang cantik dan ganteng dari SMA Bukit Bintang. Selamat pagi, Bu. Nah, hari ini di kegiatan kampus Expo kita pagi ini kita kedatangan tamu yang spesial dan sangat menginspiratif. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Ini dia orangnya. Halo teman-teman semua. Nah, ini namanya Kak Yoko. Oh, Dia sekarang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran dari universitas ternama, teman-teman. Nah, Kak Yoko ini pada kesempatan kali ini akan sharing terkait dengan kisah inspiratifnya memasuki Fakultas Kedokteran itu seperti apa. Silahkan didengarkan baik-baik. Silahkan Kak Yoko. Oke, terima kasih Bu Bekti. Sebelumnya aku perkenalan dulu lagi ya. Oke, perkenalkan teman-teman, nama aku Kak Yoko. Nah, aku adalah mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Universitas Tertutup. Salam kenal semuanya. Oke, jadi aku izin sedikit sharing ya. Jadi aku adalah lulusan sekolah SMA Bukit Bintang ini pada tahun 2024 kemarin dan bisa masuk di kedokteran Universitas Tertutup itu melalui jalur SNBT dengan skor UTBK 900, teman-teman. Keren banget ya. Itu bukan menjadi tempat alasan ya teman-teman. Tentunya dari dukungan teman-teman, keluarga, Bu Bekti juga selaku guru BK, dan juga aku mengorbankan waktu bermainku, mengorbankan waktu sosmedku, juga memaksakan diri agar bisa mendapatkan skor UTBK tertinggi ya gitu teman-teman. Dan informasi dikit aja ya teman-teman. Dulu aku jurusan IPS nih teman-teman. Lintas jurusan. Jadi aku lintas jurusan, tapi alhamdulillahnya sekarang bisa di kedokteran di Universitas Tertutup. Wih. Kok dia bisa ya? Padahal
tekanannya segede itu. Aku yang baru mikirin mau mulai di mana aja udah mulai pusing. Kedokteran. Aku dulu pernah pengen banget kedokteran. Tapi aku takut banget gagal. Kenapa ya? Aku selalu merasa takut. Mungkin aku mulai sekarang harus percaya diri sih. Kita semua juga. Kita harus percaya diri supaya cita-cita kita bisa tercapai. Gila sih, tapi dia keren banget. Aku harus punya tujuan biar nggak ikut-ikutan kayak teman-teman. Bener banget. Bener. Di dalam kelas, suasana santai. Sakti asik menggambar di bukunya, larut dalam hobi yang membuatnya tenang. Namun, obrolan teman tentang kampus Expo kembali menggema. Satu persatu mereka menyebutkan jurusan impiannya. Rusdi mantap di keperawatan. Mirna yakin pada kedokteran hewan, dan Taman memilih farmasi. Semuanya penuh percaya diri, didukung prestasi dan peringkat mereka. Sakti tersenyum, namun dalam hatinya bimbang. Meski ragu dan sadar akan keterbatasan dirinya, ia akhirnya ikut menyebut, "Aku juga mau ambil kedokteran." Harus dari awal tadi keren banget ya. Iya. Tapi sih, Seru banget. Bener banget yang kamu bilang. Expo kampus tadi itu seru banget gak sih? Benar banget. seru, aku setuju. Kayak inspiratif banget. Bener, apalagi Kak Yoko tuh. Bener-bener inspiratif, informatif, lebih pinter banget loh dia. Gak nyangka dia dapat skor tertinggi. Iya. Benar banget. Aku dengan kesadaran Yoko jadi makin yakin mau ke perawatan. Cocok sih. Keren sih. Keren banget. Kalau aku farmasi, karena aku kayak ngerasa suka banget kayak ngulik-ngulik obat. Oh gitu. Ya bagus. Aku yakin banget kedokteran hewan. Karena aku suka banget sama binatang-binatang. Oh. Apalagi kemarin tuh yang pengumuman paralel itu loh. Iya. Benar banget. Kamu berapa? Kemarin aku lihat, aku Paral 3 kemarin. Gila. Keren. Masuk banget. sih. Masuk deh. Kalau aku kemarin sengaja lihat namamu juga, jadi kita atas bawah. Oh, iya. Ternyata kamu top 1. Oh, Dan aku top 2. Iya, 1, 2, 3. Iya. Ada sertif kan juga. Ada. Kemarin baru menang. Ada, iya. Aku pas daftar SNM kemarin ada inisiatif juara Olimpiade Biologi Internasional. Internasional. Pasti lolos. Aku cuma nasional tapi 5 aja sih. Itu sih kuat banget ya kan. Kamu? Aku ada sih kayak 10 plus gitu. Itu sih lolos juga. Top 1 10 sertif. Iya, itu sih kan. pasti lolos semuanya ya. Enggak langsung. Kita harus Nggak masuk, yakin bener nih. banget. Oke. Kalau kamu Sakti? Aku kayaknya aku mau masuk kedokteran deh. Oh, keren banget. Keren Ayo apa sih. tuh? Iya, ya guys. Tapi aku masih kayak takut gitu sih. Bisa kok. Tapi bisa kan? Bisa. Kayak kemarin yang parah berapa? 45 sih. Tapi itu gimana menurut kalian? Gak apa-apa, aman atau gimana? Ada sertif kan? Emang sertif penting banget ya? Ya penting sih. Buat teman-teman yang lain. Tapi aku nggak ada. Tapi bisa kok. Kita coba ya. Iya, coba aja dulu. Bisa. Oke. Aman. Doain aku ya guys. Iya pasti. Kita berdoa bersama. Iya, betul. Biar lolos.
Di rumah, suasana mulai memanas. Bu Nani tak menyembunyikan kekesalannya. Ia ingin Sarti fokus belajar demi masuk kedokteran, bukan menghabiskan waktu untuk menggambar. Sarti hanya diam, menyimpan kegelisahan di dalam hatinya. Ia tahu jurusan itu bukan panggilannya, namun tekanan dari ibu dan lingkungannya membuatnya memilih diam dan perlahan mulai meninggalkan hobinya. Sarti, ibu lihat-lihat kamu kok gambar terus. Ingat, sebentar lagi kamu tuh mau ada tes buat masuk kuliah. Iya ya Bu, nanti aku juga belajar kok. Kamu tuh jangan iya-iya aja. Kamu itu harus fokus. Kamu harus belajar supaya kamu bisa lolos masuk kedokteran. Iya ya Bu, ini kan aku gambar cuma buat hiburan. Masa nggak boleh sih aku menggambar cuma buat hiburan? Masa aku harus belajar terus? Ya tapi masa depan kamu itu bukan buat main-main, Sarti. Jangan gambar terus. Di perpustakaan, keempat sahabat tampak serius bersama. Di tengah tumpukan buku dan diskusi soal ujian masuk, Sakti mulai kehilangan fokus. Hatinya kacau. Ia merasa terjebak dalam pilihan yang bukan miliknya. Kedokteran terasa semakin jauh dari dirinya. Di balik senyumnya, ia menyesal karena memilih bukan berdasarkan hati, tapi karena takut tertinggal. Rasa lelah pun memuncak. Akhirnya, ia memberanikan diri bicara jujur pada teman-temannya. Duduk guys, duduk dulu. Aduh. Soal biologi tahun lalu susah nggak sih? Iya tapi kita bisa sih untungnya ya. Ayo sih bisa dikejar kok. Kan soalnya kemarin cuma tentang herbivora, Iya. karnivora, omnivora itu mah Bener-bener. makanan kita sehari-hari. Bener banget, kita mah udah terbiasa sama kayak gitu. Iya. Apalagi kayak kita kan peringkat paralel, terus Benar. juara-juara terus, itu mah gampang banget buat kita. Easy kan? Easy peasy. Iya kan? Selama olimpiade kan kita selalu ketemu soal-soal yang kayak gitu. Setuju. Bener. Cuman kayak sedikit nggak expect aja gitu. Ternyata kayak, oh kayak gini soalnya. Cuman kita bisa. Sesusah itu gitu Iya, ternyata. tapi bisa sih. Bisa sih. Paling juga nanti nervous dikit gitu loh. Iya. Cuman ya nggak apa-apa sih. Kalian ini nggak latihan soal gitu? Latihan sih. Latihan soal gitu kan, biar terbiasa aja gitu ngadepin soal. Iya, kamu latihan kan? Iya dong, biasanya bimbel itu ada paket-paketnya gitu loh. Oh kamu bimbel? Mm-mm. Kalau aku belajar di buku sih, kebetulan ibu kan guru biologi. Oh langsung Oh, privilege ya. Iya. Bagus sih, Kalau aku bagus. bimbel apa gimana? Aku otodidak. Oh tadi Nah, nonton YouTube ya? Iya, belajar sendiri aja gitu. Ih, keren banget, bisa sih bisa. Sar, kamu kenapa? Kok kayak capek gitu? Aku kayaknya nggak jadi pilih kedokteran. Kenapa? Kenapa? Aku tuh ngerasa aku nggak bisa ngikutin materi-materi pelajaran buat kedokteran. Kayak aku ngelihat kalian itu bisa mengikuti pelajarannya semua dengan baik. Terus kalian tadi juga diskusi tentang soal-soal. Sedangkan aku nggak ngerti apa-apa. Aku tuh ngerasa aku tertinggal
Loh, kenapa nggak bilang dari dulu kalau misalkan kamu nggak bisa? Iya, Sar. Aku nggak tahu. Aku cuman capek aja. Aku kayak kehilangan arah gitu loh. Tapi nggak apa-apa kok, Sar. Kamu pasti bisa. Yang penting kamu itu harus jujur. Jujur ke kita, ke orang tua. Terutama nih, Sar, jujur ke dirimu sendiri. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya aku nggak jadi beli kedokteran. Nggak apa-apa, itu pilihanmu. Yang penting itu tadi, harus jujur. Makasih banyak ya teman-teman. Iya, semangat. Semangat. Di kantin, suasana tampak biasa. Sarti dan Parman sedang antri membeli makanan. Di sela-sela waktu, Parman iseng membuka TikTok. Seketika, wajahnya berubah serius. Sebuah berita viral muncul tentang Kak Yoko, mahasiswa berprestasi yang nekat mengakhiri hidup karena tak sanggup menghadapi tekanan kuliah yang tak sesuai dengan bakatnya. Sarti terdiam, matanya membulat, pikirannya berkelana. Apa yang ia jalani? Apakah benar jalannya? Lama banget ya makanannya. Makanya kita udah nungguin Hampir. 20 menit. Bener. Kan habis ini kan kita masuk ya? Iya. Aduh. Yaudahlah kita duduk dulu aja sambil kau bawa makanan Iya, kan? mas tante nih dari rumah aku bawa. Saya bisa makan dulu deh. Nih kamu kalau mau ambil aja ya. Iya. Enak gak minumannya? Enak banget. Ini aku tadi bawa susu. Oh susu. Susu. Bening ya susunya. Iya. Oh iya iya. Lihat. Apaan sih? Ini. Ini kayu kok gak sih? Iya yang kemarin itu. Sumpah. Ini yang loh, berita ini beneran. Di sini di captionnya tuh ditulisin katanya mahasiswanya penuh tekanan sama salah jurusan. Akhirnya kayak bunuh diri gitu. Jadi maksudmu Kak Yoko bunuh diri karena dia nggak kuat sama tekanan kuliahnya? Iya. Karena kenapa? Ini Karena dia ngerasa kayak berat katanya. nggak sesuai passion. Iya nggak sesuai passion. Padahal kemarin waktu dia datang kayak happy aja ya. Aku juga ngeliat waktu itu Kak Yoko bangga banget dan seneng banget sama jurusan kedokteran. Kamu lihat sendiri kan? Iya, apalagi skornya 900. Tapi ternyata nggak sesuai. Duh, aku jadi takut deh. Aku jadi kayak merasa yakin kalau aku nggak jadi pilih kedokteran. Tapi aku bingung banget. Gimana ya caranya ngomong ke ibuku? Aku ada solusi. Mungkin ini bisa jadi jalan. Kamu bisa datang ke guru BK kita, Bu Bekti. Di situ kamu bisa cerita atau mungkin tanya gimana caranya. Pasti ada jalannya. Jadi aku coba ke Bu Bekti dulu kali ya. Iya, biar kamu nggak salah jurusan dan nggak kayak Kak Yoko. Oke, habis ini aku langsung mau ke Bu Bekti. Iya. Ayo. Kita harus cari jadwal. Ayo, Yuk. masuk aja. Jadinya kita udah selesai juga. Sati datang menemui Bu Bekti. Hatinya penuh kegelisahan. Ia butuh tempat untuk berpikir jernih. Dengan penuh perhatian, Bu Bekti mengajak Sarti memahami pentingnya mengenali diri, self-awareness,
dan menatap masa depan dengan kesadaran, bukan paksaan. Perlahan, Sarti mulai menemukan kejelasan. DKV adalah jalannya. Ia pun curhat tentang tekanan dari ibunya. Bu Bekti tersenyum bijak, lalu berpesan, sampaikan dengan tenang, komunikasi adalah kunci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarti ya? Ya oke, silakan duduk. Silakan. Aku duduk di mana? Terserah duduk di mana. Saya saja. duduk sini ya, Bu. Oke, boleh. Sarti, gimana kabarnya Sarti? Alhamdulillah, ibu baik. Baik. Ya, kita kan udah kelas 12, jadi lagi bingung-bingungnya sama jurusan itu, Bu. Kelihatannya Sarti ini sedang kebingungan ya. Kayak wajahnya itu kayak murung gitu. Ibu lihat ada dari awal tadi. Kenapa Sarti? Iya, Bu. Saya nggak malu untuk ceritanya. Gak apa-apa, cerita aja. Jadi saya tuh ngerasa ya, Bu, saya tuh salah jurusan yang saya ambil itu kayak sangat nggak cocok, dan itu bukan saya banget. Saya nggak bisa ngikutin mata pelajarannya, saya nggak bisa ngikutin materi-materinya dengan baik, dan saya tuh merasa ketinggalan jauh banget sama teman-teman. Oke, Ibu paham ya apa yang dirasakan Sarti. Jadi, Ibu sekarang ingin bertanya sih sama Sarti. Sebenarnya apa sih yang Sarti sukai itu? Yang saya sukai ya, Bu, saya suka banget gambar. Saya suka banget bentuk-bentuk, desain. Bahkan waktu itu aku sempat kepikiran pengen banget buat masuk di kafe mungkin, Bu. Nah, itu Sarti namanya mengenal diri, self awareness gitu. Nah, Sarti sudah mulai mengetahui bakat minatnya dan juga kesukaannya itu adalah langkah yang penting, Sarti, langkah utama yang sangat penting sebenarnya. Jadi itu udah baik ya, Bu, aku ngerti hal itu. Tapi yang jadi masalah tuh orang tua saya, Bu. Ibu saya tuh sangat gak suka. Orang tua saya tuh gak pengen kalau saya itu milih jurusan selain kedokteran. Dan aku takut banget kalau buat mereka kecewa kalau aku harus pilih jurusan yang selain kedokteran. Oke, gimana kalau Sarti bicara ke orang tuanya secara pelan-pelan, secara tenang, jelaskan dengan baik-baik DKV itu apa sih? Kemudian kalau Sarti di kedokteran itu bagaimana? Kalau Sarti di DKV itu bagaimana? Kalau misalkan itu gimana? Jadi aku harus coba untuk ngobrol pelan-pelan dulu ya sama ibu. Iya, pelan-pelan dulu, kemudian dijelaskan secara pelan-pelan karena kuncinya itu adalah komunikasi. Baiklah, Bu, makasih banyak ya. Mungkin nanti setelah ini aku akan coba untuk ngomong sama ibu. Oke. Makasih banyak ya, Ya, Bu. semangat ya, Sarti. Dengan tekad yang mulai bulat, Sarti duduk berhadapan dengan ibunya. Ia mencoba menjelaskan semua tentang mimpinya, kebimbangannya, dan keinginannya yang sesungguhnya. Bu Nani sempat menanggapi dengan keras, tapi akhirnya mulai memahami. Perlahan nada suaranya melunak. Ia sadar kebahagiaan anaknya lebih penting daripada ambisinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, mereka sepakat DKV adalah pilihan Sarti. Dan bersama sang ibu, ia pun mantap menekan tombol submit SNBP. Ibu, Biasa. Bu, apa? Aku mau
ngomong deh sesuatu. Ngomong apa? Tapi ibu jangan marah dulu ya. Iya, kenapa? Ibu beneran ya jangan marah. Iya, Sar, kenapa? Bu, kalau misalnya aku milih jurusan selain kedokteran, boleh nggak? Kamu jangan aneh-aneh deh, kamu ambil jurusan apa? Bu, aku pengen banget masuk jurusan DKV. DKV? Jurusan apa sih, Sar? Bu, jurusan DKV itu sekarang lagi hits loh. Dan banyak banget dicari. Jurusannya itu banyak dicari sama perusahaan-perusahaan kalau misalnya udah lulus. DKV itu menjanjikan juga kok, Bu. Udah deh, Sar, kamu tuh jangan aneh-aneh. Udah paling penting kamu tuh masuk ke kedokteran. Biar apa, biar kamu bisa bantu banyak orang. Biar ibu tuh bangga, seneng punya anak jadi dokter. Udah jangan aneh-aneh. Bu, tapi aku tuh sukanya gambar. Coba lihat gambaranku. Bagus banget kan? Kemarin juga aku pernah juara ikut lomba poster. Ibu nggak pernah tahu kan? Aku nggak mau, Bu, kalau masuk jurusan yang nggak aku pengen. Ibu tahu nggak? Kemarin waktu expo kampus ada kakak tingkatku namanya Kak Yoko. Dia cerita tentang jurusan kedokteran. Dia bangga banget. Tapi ternyata aku baru dapat kabar kalau Kak Yoko bunuh diri karena dia tertekan sama jurusan kedokteran dan katanya itu gak sesuai sama passion dan minatnya. Aku cuma takut, Bu. Aku cuma takut kalau nanti aku berakhir kayak Kak Yoko. Tapi kamu beneran yakin, Sar, sama jurusan kamu DKV itu? Aku yakin banget, Bu. Aku suka banget gambar. Gimana ya, Sar ya? Tapi kamu beneran yakin? Yakin, Bu. Aku suka banget sama gambar. Aku yakin ke DKV. Ya udah deh, Sar, gimana ya? Ibu juga khawatir kalau nasib kamu nanti sama akhirnya kayak si Yoko itu. Jadi aku boleh ya, Bu, pilih DKV? Ya udah deh, kalau kamu yakin dan kamu mau dan kamu niat, ibu dukung. Makasih banyak ya, Bu. Tapi sekarang kan lagi submit. Aku pilih DKV ya. Bu, ini aku submit ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bu, udah. Doain yang terbaik ya, Bu. semoga lolos ya. Amin. Di sebuah kafe kecil, 4 sahabat berkumpul dengan hati berdebat. Hari ini, pengumuman SNBP keluar. Satu persatu, mereka membuka layar ponselnya. Senyum mereka. Semuanya diterima di jurusan impiannya. Suasana pun penuh tawa dan pelukan. Di tengah kebahagiaan itu, Sarti tersenyum paling lega. Dalam hati ia membisikkan afirmasi positif, ini jalanku, ini pilihanku, dan aku tak menyesal karena aku memilih dengan hati. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Pengumuman SNBP. Ini jam 3 kan? Iya. Benar-benar. Kita isi dulu deh. Kita siap-siap dulu guys. Bagi linknya dong. Ini nih aku judulnya ya, sharing. Iya. Aduh, takut ngomong gak sih guys? Tekan Aman kok, aja. aman. Tekan hotspot. Oke, boleh. Aman kok, servernya nggak nge-lag. Deg-degan. Bentar lagi. Bentar aku mau masukin. 30 detik lagi, ayo cepetan Mas Ji. Aku berharap sih biru ya. Pasti biru nggak sih, kita harus yakin. Iya. Oke, udah. Udah? Udah. Kita Kita buka ya. 1, 2, 3. Wow. Biru. Aku juga lolos. Alhamdulillah. Keren banget ya kita. Iya. Bisa langsung lolos barengan loh. Akhirnya. Akhirnya kita. Bisa. Kamu? Aku juga. Oh. Selamat. Makasih ya, Pak.
Iya. Kamu kan? Ini pilihanku dan aku tidak menyesalinya karena aku memilihnya dengan hati. Hidup adalah perjalanan memilih. Kadang kita ragu, terpengaruh, atau takut tertinggal. Tapi pada akhirnya, keputusan terbaik lahir dari keberanian mengenali diri sendiri. Jurusan bukan sekedar tempat kuliah. Ia adalah pintu menuju masa depan. Maka, pilihlah dengan hati, bukan sekedar gengsi. Karena saat ini, kita berjalan di jalur yang sesuai dengan bakat dan minat, langkah kita akan lebih ringan dan hidup akan lebih bermakna.